Sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja mempelai sorga. Haleluya, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita memperhatikan firman Tuhan bahwa kehidupan manusia darah daging ini yang dilahirkan dari perempuan adalah dikatakan singkat umurnya dan hidup penuh dengan kegelisahan. Itu ditulis di dalam Ayub pasal 14 ayat 1 dan 2. Dan manusia ini hanyalah di hadapan Tuhan seperti rumput. Ya, tubuh fisik kita semakin hari bertambah, bulan bertambah, itulah tahun semakin kita ini dikatakan tua, saudara. Bahasa Alkitab mengatakan ya, semakin hari semakin merosot, ya, hingga kita dipanggil oleh Tuhan. Namun dalam hal ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sempat kita boleh dalam hidup ini mendengarkan firman Tuhan dan kita dilahirkan kembali, ya, sehingga kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dikeluarkan dari perhambaan dosa dan kehidupan kita ditebus dari cara hidup kita yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang ke-1, cara hidup yang sia-sia. Itulah hidup di dalam dosa, itulah hidup yang diperbudak oleh dosa. Hidup cuma sekali dan kemudian mati dan tinggal menunggu. Itulah penghukuman Tuhan kekal di neraka. Tapi Tuhan mengasihi manusia, kalau boleh semua manusia diselamatkan, karena Tuhan itu panjang sabar kepada manusia ini dan Tuhan mau supaya manusia ini diselamatkan. Itu sebabnya Yesus datang, dia dikurbankan di kayu salib untuk menebus kehidupan kita dari cara hidup yang sia-sia tadi, ya, cara hidup lama. Cara hidup lama, manusia lama itu cenderung berbuat dosa, cenderung mengasihi dunia dengan segala keinginannya yang mendatangkan dosa. Itulah tabiat lama, itulah manusia lama, ya, yang dikuasai oleh dosa. Namun ketika Yesus datang, dia dikurbankan di kayu salib, yang adalah berita Injil keselamatan. Kita percaya dan kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita ditebus dari cara kehidupan yang lama itu, ya, kehidupan yang lama yang dikuasai oleh hukum dosa. Ya, keinginan untuk berbuat baik memang ada, tetapi yang dilakukan sebaliknya, yang ada hanyalah melakukan, ya, kesenangan dosa. Itulah kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa. Hanya Yesus yang berkuasa melepaskan kita dari hukum dosa, perhambaan dosa ini. Kalau anak itu memerdekakan kita, maka kita dengan yakin dimerdekakan dari perhambaan dosa. Ya, puji Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam Yohanes pasal yang ke-8, mengatakan bahwa kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka dari perhambaan dosa. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34, silahkan dibaca mengenai hal ini, bahwa kalau seorang itu berbuat dosa, dia otomatis dikatakan hamba dosa. Itulah kehidupan manusia lama kita ini dikuasai oleh dosa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun kalau kita percaya kepada anak Allah yang sudah dikurbankan di kayu salib, maka dia akan memerdekakan kita
dari perhambaan dosa. Ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36 dalam Injil Yohanes pasal 8. Ya, silakan. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sekarang dengan iman kita yakin bahwa oleh darah Yesus, haleluya, anak Allah itu, haleluya, yang sudah dikurbankan, anak domba yang sudah dikurbankan, haleluya, yang sudah disembelih, dialah Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya untuk, haleluya, menumpahkan darahnya di Kalvari supaya kita mengalami kelepasan, ya, kemerdekaan dari perhambaan dosa. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menerima perjamuan suci pada bulan Oktober. Haleluya, pada hari ini kita mengawali bulan ini dengan menerima perjamuan suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjamuan suci ini ada rahasia besar, yaitu kalau kita menerima perjamuan suci ini dengan kehidupan yang sudah dimerdekakan dari dosa, kita akan menerima keselamatan, kita akan menerima berkat. Haleluya. Inilah betapa pentingnya perjamuan suci ini akan mendatangkan berkat. Berkat keselamatan, berkat kesembuhan, haleluya, berkat mujizat, berkat keubahan hidup. Haleluya, berkat kelepasan dari perhambaan dosa. Luar biasa. Haleluya, sarana yang Tuhan berikan kepada kita melalui perjamuan suci ini. Jadi rahasia